Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat semua ya? Baik, dalam kesempatan kali ini kita belajar pendidikan agama Islam. Dalam bab ini kita membahas tentang meyakini hari akhir dengan menghindari kebiasaan buruk. Ya, tujuan pembelajaran dalam kesempatan kali ini, setelah kalian menyaksikan tayangan video, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari hari akhir. Kemudian kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan macam-macam hari kiamat. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan kejadian kiamat sugro maupun kiamat kubro. Oke, anak-anak semua, sebelum kita memasuki materi pertama, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Mari kita membaca basmalah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu meyakini bahwa alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jadi akhirat ini merupakan kehidupan yang kekal nantinya. Anak-anakku semua, perlu kalian ketahui bahwa hari akhir itu ada dan pasti akan datang. Dan kapan itu hari akhir itu tiba, semuanya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah, dan itu merupakan rahasia dari Allah. Jadi kalau ada manusia bilang bahwa hari akhir atau kiamat datang pada tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, itu semua adalah bohong besar. Hari akhir atau kiamat itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja yang tahu. Adapun dalil iman kepada hari kiamat ini termaktub atau tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Ini artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ini jelas bahwa kiamat itu pasti ada dan pasti datang. Dan kapan itu? Semua makhluk hidup tidak ada yang tahu. Itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya anak-anak semua ya. Anak-anakku semua, sekarang kita masuk tentang pembagian kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau yang kita kenal dengan sebutan kiamat kecil. Ini kiamat sugro atau kiamat kecil ini biasanya setiap hari ada. Setiap hari ada. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro atau yang kita kenal dengan sebutan kiamat besar. Dan ini kapan? Ini tidak ada yang tahu. Semua makhluk nggak tahu, termasuk Rasulullah pun tidak tahu. Ini pernah terjadi. Waktu itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba dan datang?" Rasulullah tidak tahu. Dari pertanyaan itu tidak tahu, Rasulullah tidak menjawab.
Karena itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tadi tanya lagi, "Ya Rasulullah, adakah tanda-tanda datangnya hari kiamat?" Lah baru Rasulullah menjawab, "Kalau tanda-tandanya saya tahu. Kapan kiamat itu datang? Itu saya tidak tahu." Itu jawab Rasulullah. Ya, di antara tanda-tanda datangnya kiamat itu diantaranya nanti kita akan bahas ke sesi berikutnya. Pengertian dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu? Kiamat sugro yaitu berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa dan rusaknya sebagian alam. Seperti contoh kematian. Tiap hari itu ada orang mati. Itu bagian dari kiamat sugro. Kemudian bencana alam seperti gempa bumi. Itu juga kiamat sugro. Gunung meletus. Itu juga bagian dari kiamat sugro. Nah ini bagian dari kiamat yang kecil. Itu. Nah ini nanti ada tanda-tandanya. Tanda-tanda datangnya kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro itu apa? Di antaranya satu, kemaksiatan merajalela. Kalau kita saksikan di sekitar kita banyak orang melakukan berbuat maksiat, bahkan secara terang-terangan melakukan maksiat tanpa punya rasa malu. Ini bagian dari tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian tanda-tanda yang lain, manusia sudah tidak bisa membedakan salah dan benar. Yang salah itu dibela-bela, yang benar disingkirkan. Ini kiamat sugro sudah kelihatan di depan mata kita. Kemudian tanda-tanda kiamat sugro yang lain, manusia menganggap ilmu agama sudah tidak penting lagi. Agama sebagai simbol aja, agama sebagai variasi saja. Bahwa agama itu merupakan hal yang tidak penting. Ini sudah masuk dalam kiamat sugro, tanda-tandanya sudah kelihatan. Kemudian selanjutnya yaitu muncul fitnah di mana-mana, apalagi ini masuk dalam tahun-tahun politik. Banyak orang melakukan fitnah sana sini. Nah, ini sudah masuk pada tanda-tanda kiamat sugro. Anak-anakku semua, adapun dalil Al-Qur'an yang menerangkan tentang kiamat sugro itu terdapat pada surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yukhriha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Al-ayah, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan padamu. Ini ayat ini sudah jelas menerangkan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan mati. Nah, ini masuk dalam kategori kiamat sugro, kiamat kecil. Jadi kalau setiap hari kok ada orang mati, itu berarti bagian dari kiamat sugro. Anak-anakku semua, sekarang kita masuk pada definisi kiamat kubro.
Tadi sudah kiamat sugro, kiamat kecil sudah. Sekarang kita masuk definisi kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan alam di dunia dan dimulainya hari pembalasan. Jadi ini hancur total seluruh alam semesta ini. Jadi kalau kiamat kubro datang ini akan terjadi kehancuran keseluruhan. Tidak ada makhluk yang masih hidup. Semua makhluk yang bernyawa akan binasa, akan mati dengan datangnya hari kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu merupakan kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan alam dunia dan dimulainya hari pembalasan. Kalau tadi kita sudah mengetahui definisi kiamat kubro atau kiamat besar, sekarang kita melihat tanda-tanda datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Di antaranya tanda-tanda datangnya kiamat kubro: terbitnya matahari dari arah barat. Nah ini, bila mana kok ada matahari terbit dari arah barat, ini sudah menandakan kiamat kubro atau kiamat besar akan datang. Selama ini matahari terbit dari timur dan terbenam ke barat. Nah sekarang dibalik nanti, terbitnya dari barat, terbenamnya ke timur. Itu kalau ada alam nanti kok kejadian alam seperti itu sudah masuk pada tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain, rusaknya Ka'bah di Mekah. Selama ini Ka'bah itu sebagai simbol umat Islam untuk beribadah menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nah itu kok simbol itu kok sudah rusak, itu bertanda datangnya hari kiamat. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain, lenyapnya kitab suci Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab pegangan kita. Kalau itu menjadi lenyap, sudah tidak ada di muka bumi ini, itu dipastikan bahwa kiamat sugro akan datang. Maka dari itu, untuk menghindari atau biar kiamat kubro tidak cepat datang, maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai menganggap hal-hal yang berbau maksiat itu dilakukan terus-menerus. Kalau kita berbuat maksiat, sama juga kita mempercepat datangnya kiamat kubro. Anak-anakku semua, adapun dalil Al-Quran tentang kiamat kubro atau kiamat besar ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Muzamil ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Shadaqallahul adzim. Yang artinya langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Adalah janjinya Allah itu pasti terlaksana. Ini sudah menegaskan kalau kiamat itu pasti ada dan pasti akan terjadi. Maka dari itu
perbanyaklah kita untuk berbuat baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua jangan sampai mengalami datangnya hari kiamat. Semoga anak cucu kita jangan sampai istilahnya jangan sampai menangi bertemu dengan hari kiamat. Anak-anakku semua, sekarang kita masuk pada tahapan hari akhir. Nah, ini hari akhir itu ada tahapannya. Yang pertama Yaumul Bariyah. Ya, ini tadi saya sudah menerangkan bahwa setiap orang itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa akan pasti akan mati. Nah, dari situ akan masuk ke alam bariyah atau alam kubur. Jadi mereka punya kehidupan lain. Setelah dia hidup di dunia, dia mati, kemudian masuk ke alam bariyah atau yang kita kenal dengan Yaumul Bariyah, alam kubur. Itu. Nah, setelah dari alam kubur itu nanti ada yang namanya Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Itu dibangunkan dari alam kubur. Jadi pertama alam dunia, kemudian alam bariyah atau alam kubur, kemudian alam ba'as atau hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur. Setelah hari kebangkitan itu punya alam lagi, yaitu Yaumul Hars atau Yaumul Masyar, hari dikumpulkan. Jadi dari kebangkitan itu manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ada yang mengatakan ini padang mahsyar itu berada di kota Mekah sana. Kalau orang Jawa mengatakan oro-oro mahsyar. Jadi padang Arafah yang luas gitu nanti sebagai tempat perkumpulan orang-orang yang dibangunkan dari alam kubur kemudian digiring ke arah-arah mahsyar. Kemudian hari Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ya, ini sebagai hitung-hitungan amal perbuatan manusia. Nah, dihitung semua. Ketika manusia hidup di muka bumi ini, itu ada perhitungannya. Nah, setelah hitungannya itu sudah ketemu, nanti akan ditimbang. Yang kita kenal dengan Yaumul Mizan, hari timbangan. Ya, ditimbang antara amal baik dengan amal buruk, itu lebih berat mana? Kalau berat ke amal buruk, itu balasannya masuk neraka. Kalau berat ke amal baik, nanti masuknya ke surga. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Yaumul Mizan, hari timbangan, itu nanti masuk ke Yaumul Sirat atau hari melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Ini sering ini orang-orang ini kalau berdoa, ya Allah selamatkanlah hamba dari Sirotol Mustaqim. Nah, ini karena apa? Kalau kalian mengetahui perumpamaan Sirotol Mustaqim itu adalah sehelai rambut dibagi menjadi 7. Nah, itu bayangkan, rambut itu sudah kecil, itu dibagi menjadi 7. Itu dibuat jalan. Lah padahal tajamnya itu melebihi dari pedang. Jadi nanti setiap manusia nanti akan merasakan itu semua. Melewati Sirotol Mustaqim, yang mana jembatan itu
lebarnya adalah rambut sehelai dibagi menjadi 7 dan tajamnya melebihi pedang. Itu adalah wat sirotol mustaqim. Lah Pak, bagaimana nanti yang terjadi kalau keadaannya seperti itu? Itu semua tergantung amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik, dia akan melewati dengan kilat, dengan kecepatan yang sangat luar biasa sekali. Tapi ketika dia berbuat tidak baik, maka akan menjadi bencana bagi manusia tersebut. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu Yaumul Jaya, yaitu hari pembalasan. Ya, ini hari pembalasan tentunya sesuai dengan amal perbuatan. Kalau berbuat baik itu pasti balasannya adalah surga. Kalau berbuat buruk atau jelek itu balasannya adalah neraka. Ini sudah menjadi ketentuan. Ibarat orang Jawa, nanam kebaikan akan menghasilkan kebaikan, sebaliknya menanam keburukan akan menuai keburukan. Itu ya anak-anak semua. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada hikmah iman kepada hari akhir. Nah, ini kalau kita merasa iman kepada hari akhir, percaya terhadap hari akhir, itu akan menimbulkan hikmah. Nah, di antara hikmah iman kepada hari akhir, yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman, maka ketakwaan kita kepada Allah meningkat. Sekarang, takwa itu apa? Takwa adalah menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Tentunya kalau kita beriman kepada hari akhir, maka ketakwaan kita akan meningkat. Kemudian yang kedua, berbuat kebaikan dan membantu sesama. Ngerti, sudah tahu, oh kiamat itu ada, ngapain kita tidak saling tolong menolong, toh itu semua akan ada balasannya. Maka dari itu kita harus berbuat baik dan saling membantu antar sesama. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu menjalankan ibadah dengan konsisten. Ya jelas itu. Kalau kiamat itu sudah pasti ada, datang, masa kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah tidak mau beribadah kepada Allah? Ya harus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kemudian hikmah selanjutnya, muncul rasa takut berbuat maksiat. Kalau ini iman seseorang itu besar, ya dia akan mempercayai bahwa hari akhir itu ada dan tentu akan ada pembalasan. Kalau saya melakukan maksiat, itu pasti nanti akan dibalas oleh Allah dan tentunya tempatnya berada di neraka. Maka dari itu, dari hikmah iman kepada hari akhir ini, mari kita tingkatkan, kita bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada antar sesama manusia. Itu ya, demikian dari materi ini anak-anak semua. Mungkin nanti ada bahasan-bahasan yang lain, nanti bisa kita sambung lagi. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video pembelajaran PAI kelas 9 tentang hari akhir, iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tunggu tayangan video-video yang akan datang dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.